Dengan sebuah tatapan batin, wanita ini dapat membuat ketar-ketir bos bandar judi, yang dimana si wanita dapat menggetarkan meja dan akan membuat si bandar judi terkena santet ringan, yaitu dengan si wanita akan memasukkan uang dan semua buah mahjong ke dalam perut si bandar. Lantas bandar judi yang bernama Mang Iwan ini sontak kebingungan bahwa sebenarnya semua buah mahjong sudah berada di dalam perutnya. Lalu Mang Iwan tidak percaya akan hal itu. Bagaimana bisa dia memakan buah mahjong tersebut? Seketika sontak tiba-tiba dia memuntahkan 4 buah sekaligus. Si Mamang terheran, lalu ia memuntahkan buahnya lagi, dan ini semakin banyak seperti layaknya mesin yang mengeluarkan suatu benda. Semua orang jelas terheran melihatnya. Nah sudah, bagaimana hal itu bisa terjadi kepada Mang Iwan? Dan guys, sebelum itu terjadi, Mang Iwan ini memberikan uang $1 juta kepada Mamang Tat. Lalu Mamang Tat mengira bahwa uang $1 juta itu untuk dirinya. Seketika Mamang Tat sangat kesenangan, akan tetapi Mang Iwan berkata bahwa uang $1 juta itu untuk deposit di pertandingan judi besar nanti. Mamang Tat terkejut mengingat di cerita sebelumnya Stephen Chow kan sudah berhasil mengalahkan lawannya Pak Eko di film All for the Winner. Nah, film tersebut yang saya bawakan ini adalah sequel lanjutan dari film All for the Winner. Jadi rupanya setelah Stephen Chow berhasil mengalahkan Pak Eko lawannya, Stephen Chow memutuskan untuk berkeliling dunia. Nah, kembali ke Mang Iwan. Mang Iwan menyuruh Mamang Tat untuk mengajak Stephen lagi berjudi melawan Pak Eko, karena Pak Eko sendiri akan mengadakan perjudian super besar untuk balas dendam. Jelas Mamang Tat panik mengingat Stephen Chow kan sudah berada di luar negeri. Jadi Mamang Tat kebingungan karena tidak mungkin bisa menemukan Stephen. Nah, pada saat inilah tiba-tiba di luar ada seorang wanita datang ingin bertemu dengan Mamang Tat. Lalu wanita itu berkata dia adalah adik dari Stephen Chow. Wanita ini bernama Yukmul. Akan tetapi Mamang Tat tak percaya. Sontak Yukmul mengatakan kata-kata alergi yang dialami si Mamang, sehingga membuat dia seperti orang gila. Kemudian Mang Iwan tidak peduli dengan Yukmul. Yang terpenting dia ingin Stephen Chow akan mewakilinya berjudi, serta kalau tidak semua orang yang ada di situ akan dibuatnya modar, ujar Mang Iwan. Mendengar kata-kata dari Mang Iwan, Yukmul sampai kesal. Dan cara seorang wanita kalau orang berkata kasar mudah tersinggung. Lalu Yukmul membacoti Mang Iwan. Sontak Mang Iwan tersinggung dan kesal kepada Yukmul. Dan si Mamang akan mengancam Yukmul untuk memaksa memakan buah mahjong di meja karena dia menganggap si Ayu terkesan nyinyir. Nah, pada saat inilah Yukmul membuat santet ringan kepada Mang Iwan serta memasukkan buah mahjong di dalam perut si Mamang di awal tadi. Lantas dengan semua yang terjadi, Mang Iwan kena mental dan mengakui kehebatan Yukmul. Lalu Mang Iwan menyuruh Yukmul saja yang akan menggantikan Stephen nanti, karena si Ayu juga mempunyai kekuatan supernatural yang hebat. Akan tetapi Yukmul di sini menolak untuk berjudi di pertandingan besar nanti karena dirinya tidak bisa berjudi. Mendengar hal itu, Mang Iwan tidak tenang dan akan mengancam Mamang Tat jika tidak ada orang yang bisa menggantikan Stephen Chow di perjudian besar nanti. Sontak Mang Iwan langsung melukai Mamang Tat untuk menunjukkan bahwa jangan main-main dengan bos bandar judi. Lantas Mang Iwan memberi Mamang Tat waktu selama 1 minggu untuk mencari penjudi berbakat agar bisa menggantikan Stephen nanti. Mendengar Yukmul nggak bisa berjudi, tentu hal itu membuat Mamang Tat menjadi panik dan lebih baik si Mamang mencari orang yang berbakat dalam berjudi. Lalu keesokan harinya, singkat kisah, Mamang Tat diberi saran oleh temannya agar mencari ratu judi saja untuk mewakilinya berjudi. Dan seorang ratu judi itu biasanya beroperasi di pasar-pasar besar Hong Kong. Lantas tanpa pikir panjang, Mamang Tat langsung bergegas mencari seorang ratu judi tersebut. Di sisi lain, tibalah Mamang Tat sudah sampai di pasar yang dimaksud, dan kita diperlihatkan ada sebuah perjudian di tengah pasar itu, dan mereka para penjudi di sana ternyata sedang bertaruh per kuintal ikan. Serta ternyata di sana rupanya ada seorang yang Mamang Tat cari, yaitu sang ratu judi. Ratu judi sedang melawan seorang pedagang dalam permainan judi poker. Terlihat semua bibi-bibi pedagang di belakangnya menaruh sebuah harapan kemenangan kepada sang ratu. Pada saat itu sang ratu judi sedang berjudi di pasar dan bertaruh 5 kuintal ikan emas dengan seorang pedagang di sana. Tanpa pikir panjang, ia pun meladeni taruhan tersebut. Lalu sang ratu menyuruh lawannya membuka kartunya, dan kalian lihat pedagang itu mendapatkan full house. Kemudian saatnya giliran sang ratu judi melihatkan kartunya juga. Ternyata dia telah mendapatkan 4 kartu 2, yaitu for a kind. Jelas kemenangan berada di tangan sang ratu judi. Lantas lawannya pun rungkat serta sudah dipastikan orang jualan besok basah. Kemudian sekarang giliran pedagang selanjutnya yang berjudi, yaitu Mamang ini. Kita sebut saja dia Mang Togar. Mang Togar pun menggertak sang ratu judi. Kau dah tahu siapa aku? Kenal ke Togar Kurap, kenal gak lowong? Sang ratu judi tidak merasa takut. Kemudian kartu-kartu diberikan kepada masing-masing dari mereka. Lalu sang ratu judi bernama Yukmeri ini merasa kartunya bagus serta ia sontak langsung menggertak mengajak bertaruh 10 kuintal udang satang. Rekan Mang Togar sangat begitu bersemangat, tetapi tidak untuk Mang Togar sendiri yang justru marah-marah dengan rekannya karena si Mamang merasa kartu yang ia dapat sangat jelek dan itu membuatnya terancam gak jualan besok. Lantas Mang Togar beralasan bahwa Yukmeri sangat beruntung karena kartu yang didapat
pendapatnya sangat bagus. Coba kalau posisi kartu Yuk Meri ditukarkan ke si Mamang, pasti Mang Togar berani ikut dalam taruhan. Seketika Yuk Meri kesal karena dibilang beruntung. Lalu si Ayu sontak langsung menukar kartunya dengan kartu si Mamang. Setelah itu permainan dilanjutkan dan ACC taruhan disepakati. Lantas Mang Togar melihat kartunya yaitu King Keriting. Seketika si Mamang mengajak menaikkan taruhan yang lebih besar, yaitu dengan mempertaruhkan semua udangnya dan serta merta semua ikan para pedagang di sana. Tak lupa juga dengan sekardus nanas. Tapi Mang Togar bilang taruhan ini berupa daging, bukan berupa buah-buahan atau sayuran. Dirasa taruhan sudah disepakati, kemudian kartu-kartu lanjut dibagikan lagi kepada masing-masing. Terlihat Mang Togar dan semua para pedagang bersama-sama sangat berantusias mengintip kartunya, mengingat semua dagangan mereka sudah dipertaruhkan dengan Yuk Meri sang ratu judi. Lantas Mang Togar sontak membuka kartu. Kalian lihat si Mamang hanya mendapatkan tupir. Selanjutnya saatnya giliran Yuk Meri akan melihat kartunya. Kalian lihat ternyata Yuk Meri telah mendapatkan trio bekain. Widih, mantap. Jelas sang ratu judi pemenangnya karena dia mendapatkan trio bekain. Nah, sudah. Lantas Mang Togar beserta rombongan kehilangan 15 kuintal udang dan ikan dagangan mereka. Lantas urung jualan besok gawe berjudi. Asli tolol. Dirasa para pedagang sudah banyak yang rukat, mereka pun kesal dan Mang Togar menjadi bulan-bulanan mereka para pedagang di sana. Ngapa pula nak berjudi oi? Dirasa Yuk Meri sudah menang, lalu dengan kehebatannya itu dia dilirik oleh Mamang Tat. Mamang Tat mengajak Yuk Meri untuk berjudi di meja yang lebih besar. Awalnya sempat Yuk Meri menolak akan tawaran dari Mamang Tat, tapi Mamang menawarkan uang 10 juta dolar untuknya jika ia berhasil menang di pertandingan judi besar nanti yang akan diselenggarakan. Mendengar tawaran besar Mamang Tat, Yuk Meri pun menyetujuinya. Lalu singkat kisah, datanglah Mamang Tat dan Yuk Meri menghadap Mang Iwan, bos bandar judi, yang dimana Mamang Tat akan bersedia mendaftarkan Yuk Meri sang ratu judi untuk mewakili Mang Iwan di pertandingan judi besar nanti. Nah, sebelum didaftarkan, Mang Iwan melihatkan uangnya di koper itu dan memberikannya ke Yuk Meri sebagai jaminan. Dan juga Mang Iwan ingin melihat kehebatan Yuk Meri dalam urusan berjudi. Kalau Yuk Meri ini ingin berniat menipu atau bermain-main dengan Mang Iwan, maka dia akan dibuat modar oleh bos bandar judi tersebut. Sempat si Ayu merasa ketakutan, lalu ia sontak ingin pergi ke toilet dulu. Singkat kisah, bukannya pergi ke toilet, malahan si Ayu terlihat sedang berniat kabur dari tempat itu. Akan tetapi dia ketahuan oleh Mamang Tat. Rupa dan ternyata Yuk Meri ini mengaku bukanlah seorang ratu judi, melainkan hanya seorang penipu curang yang licik. Mamang Tat jelas panik karena dia juga jelas akan dibuat modar karena sudah berani main-main dengan Mang Iwan, bos bandar judi. Dirasa kebingungan, mereka berdua memutuskan untuk kabur. Seketika mereka berdua kembali lagi karena dua cucunguk itu bertemu dengan kacungnya Mang Iwan. Lalu singkat kisah, tibalah Mamang Tat dan Yuk Meri kembali menghadap Mang Iwan sang bos judi. Jadi Yuk Meri akan melawan seseorang yang dijuluki perinya judi. Tetapi si Ayu bilang bahwa orang itu bukan levelnya untuk bermain. Seketika Yuk Meri menyuruh Mamang Tat saja berjudi dengan seseorang yang dijuluki perinya judi itu. Serta si Ayu sendiri akan memantau dan membantu Mamang Tat dengan kekuatan supranatural abal-abalnya. Aduh, mereka berdua terkenal sebagai penjudi yang curang. Dua cecunguk tersebut sedang menunjukkan kehebatan di depan bos bandar judi Mang Iwan. Akan tetapi guys, siapa yang akan kalah di antara salah satu dari mereka, maka dia akan dicincang hidup-hidup. Lantas terlihat Mamang Tat panik bukan main. Lalu pria lekong melihatkan kartu tertutupnya dulu yaitu 6 keriting. Kemudian Mamang Tat sambil gemeteran melihat kartunya juga yaitu 9 skop. Sontak Mamang Tat melihatkan cekinya itu kepada rekannya yaitu Yuk Meri sang ratu judi. Lantas Yuk Meri pun terlihat panik dikarenakan jika Mamang Tat kalah maka dia juga akan dicincang Mang Iwan, bos bandar judi. Padahal faktanya mereka bertiga itu hanyalah seorang penipu handal semua. Terlihat pria lekong berpura-pura sedang menunjukkan aksinya yaitu seperti mengubah kartu. Sempat Yuk Meri dan Mamang Tat mengira bahwa lawannya punya ilmu, akan tetapi itu tidak benar. Nyatanya pria lekong sedang menukar kartu yang diselipkannya itu di bawah. Nah sudah, kalian bisa lihat kartu 6 keriting yang didapat si pria lekong. Lalu ia membuang kartu 6 keritingnya itu. Seketika tanpa sengaja kartu 6 keriting itu berada di pangkuan Mamang Tat. Mamang Tat terlihat kebingungan karena 6 keritingnya pria lekong itu membuat kartu yang didapatkan Mamang Tat menjadi strike saja. Kemudian sontak Mamang Tat membuang kartu 9 skopnya itu ke bawah dan itu tepat mengarah ke pangkuannya si pria lekong. Jelas kartu 9 skop itu membuat si pria lekong mendapatkan pegangan kartu strike flush. Lalu pria lekong, kita sebut saja dia Ragil ini, berpura-pura seperti dapat mengubah kartu. Lantas kalian lihat si Ragil seketika membuang kartu as hatinya ke bawah. Sontak lagi-lagi as hati itu berada tepat mengarah ke pangkuan Mamang Tat. Lantas hal itu membuat Mamang Tat jelas mendapatkan pegangan kartu strike flush dari urutan tertinggi. Mamang Tat kebingungan. Kemudian dengan semua hal yang sudah terjadi, seketika si Ragil sontak membuka kartu tertutupnya itu. Yang tak lain dia sudah mendapatkan strike flush dari urutan sekop. Lalu sekarang giliran Mamang Tat dengan kesenangan langsung membuka kartunya, yaitu dia telah mendapatkan strike flush juga dari urutan hati. Jelas pemenangnya adalah Mamang Tat karena urutan strike flushnya lebih besar daripada punya si Ragil. Si Ragil protes katanya Mamang Tat curang, as hati itu kan punya dia. Tetapi si Ragil tidak punya alasan yang kuat menuduh bahwa Mamang Tat melakukan kecurangan.
kecurangan. Walhasil si Ragil pun kalah dan akan dibuat modar. Kemudian saatnya giliran Mang Iwan ingin mengetes kehebatannya Yuk Meri sang ratu judi. Apakah emang benar-benar si Ayu hebat? Akan tetapi Yuk Meri menolak karena dia berkata dirinya sudah kehabisan cakra. Walaupun begitu, Yuk Meri mengatakan bahwa dia bakal tetap menang karena si Ayu sudah mengetahui urutan kartu yang akan keluar di kotak tersebut. Lantas Yuk Meri menebak bahwa kartu yang akan dikeluarkan akan menjadi full house. Lalu sontak dia langsung bergegas pergi dari situ. Setelah dia pergi, Mang Iwan menyuruh dealer membagikan kartunya. Seketika saat Mang Iwan membuka semua kartunya, ternyata tebakan Yuk Meri benar bahwa kartunya menjadi full house. Mang Iwan terkejut. Singkat kisah, di luar Yuk Meri dan Mamang Tat berlari terbiri-biri karena takut tebakannya mengada-ngada. Mengingat si Ayu rupanya tadi hanya menebak basing-basing. Dia ketakutan. Tiba-tiba Mang Iwan datang dan mengatakan bahwa Yuk Meri benar-benar sangat hebat dalam berjudi. Padahal Yuk Meri bukan hebat tapi hanya beruntung saja. Aduh baik. Untung tak dibuat modar oleh Mang Iwan. Dengan sebuah jeletan khusus, mata Pak Tua ini membuat buah siangki atau catur Cina sampai bergetar-getar. Lalu ia mengeluarkan ultinya sehingga membuat buah catur Cina itu bergerak seperti layaknya gasing panas. Pak Eko sampai terkejut melihatnya. Jelas Pak Tua kita sebut saja Wak Tono ini sangat luar biasa. Jadi di sini Pak Eko sang bandar judi Hong Kong meminta Wak Tono untuk mengajarinya menggunakan kekuatan khusus yang dimiliki si Wawa. Tapi Wak Tono berkata, kekuatan ini mempunyai teori yang sangat rumit. Banyak yang harus dilalui. Yang pastinya rutin makan telur godok mentah sama telur biawak setengah matang. Jangan lupa onjok garam dikit. Sudah tu langsung minum ketua 10 liter. Satu lagi yang lebih penting, ngolok dalam banyu selama 2 minggu. Basah. Setelah Wak Tono memberi penjelasan ilmu tobrut, lalu Wak Tono menunjukkan kehebatannya itu kepada Pak Eko dalam menggunakan kekuatan jeletan khusus. Walhasil buahnya pun sampai merah kepanasan. Ini menakjubkan. Oh ya guys, Wak Tono ini bukan orang sembarangan. Dia adalah susupu orang sakti dari mantan veteran Cina. Jelas kemampuannya tidak diragukan lagi. Pak Eko memilih orang yang tepat untuk mengajarinya ilmu tobrut, gunanya untuk Pak Eko agar bisa menang dengan mudah di perjudian besar nanti. Terlihat Wak Tono sedang mentransfer kekuatan melalui jarum tebok yang ditusukkan ke tubuhnya Pak Eko agar dia leluasa mengontrol kekuatan ilmu tobrut dari Wak Tono. Dan yang terakhir, Wak Tono memasukkan besi setengah panjang ke kepala Pak Eko. Jika kalian suka nonton Naruto, kalian pasti tahu Pain. Nah, Pain itu kurang lebih seperti ini, yang dimana tubuh Pain dimasukkan besi khusus oleh Nagato agar Nagato dapat mengontrol pergerakan Pain. Kemudian kembali ke filmnya. Singkat kisah, setelah Pak Eko sudah berhasil menguasai ilmu yang diajarkan Wak Tono, dia pun sudah bersiap mengikuti kompetisi judi besar internasional tersebut. Pak Eko juga bertemu dengan Mang Iwan, musuh bebuyutannya. Mang Iwan di sini mewakili bandar judi Taiwan. Tapi Pak Eko berkata, jangan kau pikir banyak orang yang sudah main di situs kau pasti bakal menang di pertandingan ini. Kau salah, kamu akan kubuat bangkrut sampai jualan pempek di bawah Ampera. Di sisi lain, Wak Tono di mobil sedang menjampi-jampikan gedung pertandingan agar ilmu tobrutnya lebih luas. Lalu di dalam kompetisinya terlihat ada Yuk Meri sang ratu judi. Yuk Meri mewakili Taiwan dan berpihak kepada Mang Iwan. Lantas akan dimulailah pertandingan judi besar tersebut. Di sini Pak Eko sedang melirik Wak Tono backingannya. Jelas Pak Eko tambah aman. Lalu terlihat Yuk Meri melambaikan tangannya kepada Pak Eko, tapi si bapak malah cuek-cuek saja. Kemudian pertandingan kompetisinya pun dimulai. Nah, di sini mereka semua para penjudi bersaing untuk dapat menang ke babak final. Lalu kita lihat Wak Tono sudah akan mulai melancarkan aksinya dalam membantu Pak Eko agar menang di pertandingan dengan mudah. Yuk Meri sang ratu judi di sini ada juga backingan, yaitu adiknya Stephen Chow. Dia adalah Yuk Mul. Yuk Mul memiliki kekuatan khusus yang akan membantu Yuk Meri dari jauh agar Yuk Meri sang ratu judi dapat juga menang dengan mudah di pertandingan. Jelas ini bakal seru karena Yuk Meri akan bertemu dengan Pak Eko yang sama-sama mempunyai backingan orang sakti. Feeling ratu judi benar-benar sangat hebat, yang dimana dia dapat mengetahui urutan kartu yang akan keluar di kotak yang dia lihat. Dia berpikir tidak bijaksana jika dia ikut dalam taruhan. Sontak ratu judi pun melakukan fold. Lawannya dan semua orang pun terheran, mungkin ini adalah sebuah taktik. Lalu sang ratu judi melakukan fold lagi. Walaupun kartu yang ia dapat adalah One Peer King, Mang Iwan selaku kubunya kebingungan. Begitu juga lawannya, yaitu pria ini. Dengan semua yang terjadi, permainan pun dilanjutkan dan kartu dibagikan. Terlihat si pria mendapatkan One Peer dari 2 kartu 10. Ia tampak senyum kesenangan, tetapi ekspresinya itu berubah saat si pria mendengar bahwa ratu judi akan meladeni taruhannya. Padahal kartu ratu judi 3 skop yang masih kecil. Sontak sang ratu mempertaruhkan semua chipnya. Begitu juga si pria, dirinya langsung bertaruh semua chip. Lantas dealer pun lanjut membagikan kartu. Setelah kartu sudah dibagikan, walhasil ternyata sang ratu judi telah mendapatkan pegangan kartu Strike Plus. Seketika dia pun menang telak dari si pria. Semua orang tepuk tangan kagum karena sang ratu judi menang dengan trik yang sangat mudah. Kemudian permainan dilanjutkan. Dirasa sang ratu judi Yuk Meri telah maju ke babak selanjutnya, terlihat dia sedang melawan seorang pria asal Jepang. Pria itu bernama Toyib. Toyib ternyata penjudi paling lemah dan penyakitan. Dia mudah terkejut serta selalu ketergantungan obat. Melihat si Toyib seperti itu, Yuk Meri berencana untuk menakut-nakutinya terlebih dahulu, sehingga membuat si Toyib sontak terkejut.
terkejut. Lalu si Ayu menggertak Toyib bahwa dia akan dibuat jualan pempek. Mendengar hal itu dia ketakutan. Kalian bisa lihat saat si Toyib akan mempertaruhkan semua chipnya, dirinya terlihat sangat ragu sampai-sampai semua orang begitu penasaran dengannya. Dirasa si Toyib grogi dan tiba-tiba demam panggung, lalu ia langsung mundur serta sontak pergi dari perjudian itu. Tanda dia sudah mundur dari permainan. Nah sudah, Yumeri terlihat agak tenang. Setelah pertandingan dijeda istirahat sejenak, Yumeri meminta kepada rekannya Yukmul agar membantunya maju sedikit lagi ke babak final. Kemudian kita beralih ke peserta lain, yaitu Pak Eko lawannya Yumeri. Pak Eko di sini juga bisa menang dengan mudah mengalahkan peserta judi lain karena Pak Eko dibantu oleh backingannya yaitu Watono si manusia sakti. Nah pada saat Watono sedang mentransfer kekuatannya kepada Pak Eko, lantas seketika sinyal ilmu supranaturalnya tiba-tiba beradu dengan ilmu supranaturalnya Yukmul, sehingga pada saat ini secara tidak langsung kekuatannya Watono kubu Pak Eko beradu dengan kekuatan Yukmul kubu dari Yumeri, sehingga lampu hampir padam akibat ilmu dua orang tersebut. Lalu singkat kisah, walaupun begitu permainan judi besar tersebut tetap dilanjutkan. Nah di sini Yumeri sang ratu judi akan melawan penjudi asal Rusia yang berwajah dingin. Inilah jurus yang akan dikeluarkan sang ratu judi Yumeri dalam teknik mengubah kartu, yang dimana dia menggosok kartunya di meja. Melihat hal itu semua orang pun terheran melihatnya. Lalu dengan kekuatan telekinesis penuh, Yumeri terus menggosok dan menggosok sampai-sampai terlihat hidungnya mengeluarkan rada. Lantas karena efek kekuatannya tersebut hingga menghancurkan kaca di sana. Ini sangat luar binasa. Kemudian di sini lawan sang ratu judi yaitu penjudi Rusia yang dijuluki pria berdarah dingin. Dirinya nampak biasa saja melihat Yumeri karena si pria Rusia sudah yakin menang dengan pegang kartu full house yang ia dapat. Nah sebelum itu Yumeri ini panik melihat kartu full house-nya si pria, sedangkan Yumeri sebelumnya telah mendapatkan kartu jelek. Kalian lihat itu adalah kartu Queen Hati. Nah lantas dengan hal inilah Yumeri akan mengubah kartunya itu dengan kekuatan telekinesis yang ia miliki. Lalu dirasa kartunya sudah berubah setelah digosok, lantas Yumeri melihatkan kartu tertutupnya tadi berubah menjadi 9 skop, yang berarti telah membuatnya mendapatkan pegangan kartu strike flush. Jelas di sini Yumeri lah pemenangnya. Akan tetapi si Ayu langsung sontak terkepor karena kehabisan cakra. Komentator sampai terkejut. Dan lebih anehnya lagi, efek kekuatannya Yumeri itu sampai ke pria Rusia yang tiba-tiba telah kena serangan angin duduk yang membuat seketika dia langsung modar di pertandingan judi tersebut. Nah sudah jelas di sini Yumeri maju ke babak final melawan Pak Eko yang sudah lebih dulu juga maju ke babak final. Kemudian singkat kisah tibalah pertandingan judi final antara wakil bandar judi Hong Kong dan wakil bandar judi Taiwan. Lalu terlihat di sini Pak Eko yang sebagai bandar judi Hong Kong sangat berwibawa datang untuk bertanding, dan ada juga backingannya Pak Eko yaitu Watono si manusia sakti. Lantas peserta terakhir yaitu Yumeri sang ratu judi perwakilan Taiwan. Entah kenapa Yumeri di sini agak sedikit gugup atau emang mudah demam panggung, mengingat sebelumnya kekuatannya benar-benar sudah habis saat melawan penjudi Rusia. Wajarlah dia tampak panik. Kemudian Yumeri di sini akan berniat untuk mengulur waktu sampai kekuatannya baru pulih. Sebelum pertandingan dimulai, Pak Eko di sini sontak berdiri dan pergi menghampiri Yumeri. Rupanya Pak Eko sedang menggertak atau mengancam si Ayu bahwa dia akan bernasib buruk kali ini. Lantas dengan santai sang ratu judi menganggap bahwa si bapak hanya membuat lelucon. Lalu kembalilah Pak Eko ke kursinya. Seketika permainan akan dimulai, Yumeri menunda sebentar dan giliran dia datang menghampiri Pak Eko di kursinya. Rupa dan ternyata tidak ada apa-apa, melainkan si Ayu hanya ingin bersalaman saja dengan si bapak agar niatnya untuk mengulur waktu berjalan. Lalu Deller sontak memanggil Yumeri agar bergegas kembali ke kursinya dan segeralah berjudi. Kalau tidak maka dia akan didiskualifikasi. Seketika sontak si Ayu berjalan kembali ke kursi. Akan tetapi di sini dia terlihat berjalan layaknya seperti keong emas. Oi Bi, alangkah lama kau di berjalan? Ayah pedio, jangan masing sentuh. Aku nih lagi tak lemak badan. Mau aku campak lecet jadi gawe. Mana kau ini? Setelah sudah 10 menit berlalu, Yumeri pun sampai ke kursinya. Lalu ia pun langsung duduk. Nah sudah. Kemudian saatnya permainan akan segera dimulai. Terlihat semua chip mereka semua sudah ditaruh di atas meja. Melihat kartu 10 skop yang didapatnya, seketika tanpa pikir panjang Pak Eko sontak mempertaruhkan semua chipnya. All in. Semua orang pun tepuk tangan. Lawannya Pak Eko yaitu Yumeri sang ratu judi nampak terlihat kebingungan. Lalu ia melihat kartunya dulu yaitu 9 keriting. Ternyata kartu yang didapatnya itu tidak menguntungkan bagi Yumeri. Lantas Yumeri protes, mana ada permainan baru dimulai sudah mau all in saja, nggak bisa kayak gitu. Kemudian Pak Eko mengatakan, nak ngapo kau, serah-serah aku, duit aku, ngapa kau yang pening. Seketika terjadilah cekcok di antara mereka berdua. Namun di sini Yumeri meminta untuk memikirkannya sejenak tentang taruhan semua chip dari Pak Eko. Akan tetapi Deller di sini nampak terlihat bosan menunggu, beserta juga Pak Eko yang tidak mau lama menunggu. Lantas Deller pun protes karena Yumeri lama sekali berpikir karena waktu tidak bisa berlama-lama. Bandar nak balik pulau. Jika Yumeri terus-terusan memperlama waktu selama 5 menit maka dia akan didiskualifikasi. Jelas si Ayu nampak panik mengingat di part sebelumnya kekuatannya belum pulih, dan Yumeri juga pada saat ini kebetulan sedang mengulur waktu sampai kekuatannya baru pulih agar dia bisa dapat mengubah kartu yang didapatnya. Lalu di tengah kepanikannya pada saat itu tiba-tiba
tiba-tiba datanglah seorang wanita, yaitu rekannya Yuk Meri. Dia adalah Yukmul. Yukmul datang untuk membantu kekuatan Yuk Meri agar cepat kembali pulih. Sang ratu judi nampak senang dengan kedatangan Yukmul. Semua orang nampak terheran dengan kedatangannya. Lantas seketika Yuk Meri langsung percaya diri dan sontak ikut mempertaruhkan semua chip all in. Basah, jelas pertandingan sudah akan memanas. Lalu permainan dilanjutkan dan kartu lanjut dibagikan kepada masing-masing. Mereka berdua sangat berharap mendapatkan kartu bagus di permainan poker tersebut seperti Royal Flush atau Strike Flush. Kemudian kalian lihat sendiri kartu masing-masingnya sudah diterima mereka. Jadi Pak Eko di sini telah berpeluang mendapatkan pegangan kartu Royal Flush dan juga berpeluang mendapatkan high card kartu terendah. Sang ratu judi Yuk Meri di sini seketika panik melihat kartu Pak Eko, sedangkan kartu yang didapat Yuk Meri baru hanya trio bahkan. Jelas ini berpeluang jauh. Kemudian kartu terakhir pun lanjut dibagikan kepada mereka. Singkatnya Yuk Meri telah mendapatkan trio bahkan, sedangkan kartu tertutup yang didapatkan Pak Eko adalah 3 wajik. Itu berarti kartu yang diperolehnya adalah high card. Jelas ini lebih kecil. Dirasa Pak Eko akan kalah, lantas dirinya pun langsung mencoba mengubah kartunya dengan menggosok menggunakan ilmu. Kakek Zeus turun kali 500 kali 1000 kali berapa Pak kakek Zeus? Lalu saat dia melihat ternyata kartunya berubah menjadi 3 wajik campur sekop. Nah sudah, seketika sontak Watono rekan kubunya membantu mentransfer kekuatan kakek Zeus untuk Pak Eko dalam mengubah kartu. Yuk Meri terlihat panik karena kekuatannya masih belum pulih. Akan tetapi tiba-tiba rekannya Yukmul sontak membantu dengan mentransfer kekuatan Starlight Princess untuk Yuk Meri agar kekuatannya bisa kembali dengan cepat. Lantas Yuk Meri langsung mengeluarkan kekuatannya. Lalu beradulah kekuatan telekinesis 2 cecunguk tersebut. Jelas adu mekanik pun tak dapat dihindarkan lagi. Mereka akan mengubah kartunya masing-masing agar bisa menang bertaruh. Kemudian setelah itu Yuk Meri melihat kartunya yaitu 8 hati. Tidak bagus. Ia terheran. Seketika giliran Pak Eko melihat kartunya. Kalian lihat itu adalah Asekop. Sontak Pak Eko merasa kartunya sudah bagus. Lalu ia akan bersiap untuk langsung membuka kartu tertutupnya. Dan ternyata itu Asekop campur hati. Mana ada kartu kayak gitu. Seketika si bapak langsung menutup kartunya lagi. Yuk Meri juga begitu. Saat dia melihat ternyata kartu 8 hatinya hanya berjumlah 7. Si Ayu pun tak kuasa menahan tertawa. Jelas ini mengada-ngada. Rupa dan ternyata kekuatan mereka berdua belum betul-betul sempurna, sehingga membuat kartu yang diubahnya menjadi cacat. Dirasa belum bisa melakukan yang terbaik. Kemudian sontak 2 cecunguk tersebut lanjut mengubah kartu yang diinginkan. Pada saat Pak Eko akan melihat kartunya, ternyata itu menjadi kartu as bercampur 8 hati. Basah, ia terkejut. Yuk Meri juga terkejut melihat kartu yang dirubahnya. Rupanya mereka saling lempar posisi gambar yang diinginkan. Lantas mereka berdua lanjut adu mekanik menggunakan kekuatannya. Semua orang pun terheran. Dan seterusnya seperti itu lagi sampai benar-benar mendapatkan scatter. Nah pada saat inilah pertarungan sengit mereka berdua dibantu oleh rekannya masing-masing, sehingga membuat pertandingan semakin memanas karena ilmu mereka semua. Di sini terlihat sampai-sampai hidung Pak Eko mengeluarkan rada, beserta juga Yuk Meri hidungnya mengeluarkan rada juga. Hal itu disebabkan karena tekanan jurusnya. Semua orang pun terpukau. Di tengah hal ini lantas rekan kubunya Yuk Meri tiba-tiba sontak diserang Watono rekan kubunya Pak Eko. Beradulah ilmu mereka sehingga membuat si Mamang terpental, dan rupanya Watono juga ikut terpental. Hal itu membuat Watono KO seketika. Pak Eko dan Yuk Meri pun kehabisan cakra. Lalu kemudian setelah usai mengubah kartu, Pak Eko terlebih dulu membuka kartu tertutupnya yaitu Asekop, yang hal itu membuatnya telah mendapatkan Royal Flush. Pendukung Yuk Meri terkejut karena sudah putus harapan. Lalu sekarang giliran Yuk Meri akan membuka kartunya dan ternyata dirinya telah mendapatkan Forobakan. Jelas kartu Yuk Meri kalah melawan Royal Flush Pak Eko. Sudah dipastikan pemenangnya adalah Pak Eko. Semua orang pun tepuk tangan. Seketika Yuk Meri sambil tersenyum dan memuji kehebatan si bapak. Lalu si Ayu sontak berdiri datang menghampiri Pak Eko. Dan ternyata guys, rupanya sang ratu judi mempunyai kelicikan dan kecerdasan yang luar biasa, yang dimana Yuk Meri mengatakan bahwa Pak Eko telah melakukan kecurangan dengan terampil. Lah, apa penyebabnya? Nah, di sini Yuk Meri mengambil satu persatu kartu as di jasnya Pak Eko. Walaupun sebenarnya itu hanyalah trik sulapnya untuk mengelabui semua orang di sana bahwa si bapak sedang melakukan kecurangan dalam menyimpan kartu. Lalu dirasa si bapak dituduh curang, dia sontak membela diri tanpa ia sadari bahwa Pak Eko sendiri langsung membuktikan bahwa dirinya punya kekuatan dapat mengubah kartu kapan saja. Sontak Pak Eko mengambil semua kartu di kotak dan langsung mengubah kartu itu menjadi kartu as semua. Jelas ini tidak masuk akal sehingga membuat semua orang di sana terheran dan terkejut. Itu berarti Pak Eko yang curang sebenarnya karena dia dapat mengubah kartu kapan saja. Lantas Pak Eko dinyatakan curang oleh semua orang karena permainannya tak masuk akal. Lalu juri menyatakan bahwa pemenangnya adalah Yuk Meri sang ratu judi. Pak Eko pun kesal dan membuat sedikit keributan di sana. Basah, itu berarti ratu judi ini terkenal dengan kehebatan menipunya, bukan seperti Stephen Chow yang memang hebat dengan menggunakan ilmunya. Di tengah perayaan tersebut, seketika pada saat itu tiba-tiba datanglah Stephen Chow dengan kondisi acak-acak yang membuat semua orang tercengang. Walhasil film pun tamat.